There's some. I'm gonna find a way. Our baby deserves to live. I tried to show her the way, but she just wouldn't listen. Halo everybody, gimana kabarnya? Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul In the Tall Grass. Film horror science fiction menyeramkan namun sangat membiji-bagungkan. Kenapa? Karena film ini memusingkan dan menimbulkan banyak pertanyaan di ending. Dan bagi kalian yang punya IQ di bawah rata-rata kayak saya contohnya, mungkin akan agak sulit dimengerti. Oleh karena itu, saya sudah merangkum alur cerita filmnya sepadat, sesingkat, sejelas, dan sedetail mungkin agar kalian enjoy saat menontonnya. Makanya langsung saja yuk kita check this out. Kisah diawali dengan memperlihatkan dua bersaudara, Becky dan Carl, yang ingin melakukan perjalanan menuju San Diego. Becky yang tengah hamil merasa mual dan ingin muntah. Akhirnya menepikan mobilnya dan berhenti tepat di depan padang rumput yang tinggi. Tiba-tiba Becky mendengar suara anak kecil tengah meminta tolong dari ladang rumput yang tinggi tersebut. Kemudian mereka pun memutuskan untuk turun dan mencari anak tersebut. Carl pun memarkir mobilnya di depan sebuah gereja yang ada di sana. Carl mulai masuk ke dalam rumput tersebut, disusul oleh Becky. Mereka pun berjalan sambil menghiau-hiau anak tersebut. Semakin masuk ke dalam, justru mereka semakin terpisah satu sama lain. Namun anehnya, suara satu sama lain masih terdengar cukup dekat, tetapi saat saling mencari sangat sulit ditemukan. Lalu mereka berdua memutuskan untuk melompat bersamaan agar lokasi satu sama lain diketahui. Saat melompat, ternyata jarak mereka berdua sangat dekat. Mereka pun memutuskan untuk melompat kedua kalinya untuk memastikan jaraknya sekali lagi. Tapi saat melompat kedua kalinya, mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Mereka pun mulai merasa ada sesuatu yang tak beres di sini. Saya pribadi merasakan hal yang sama saat menontonnya. Saya malah beranggapan ada jurik atau nenek lampir di sana yang membuat mereka tersesat. Tapi ternyata saya salah. Carl kemudian berlari mencari Becky, namun malah terjatuh dan terkejut saat melihat mayat seekor anjing bernama Freddy. Becky yang juga tengah mencari Carl justru malah bertemu pria bernama Ross yang ternyata adalah ayah dari anak kecil yang mereka cari. Ross pun mengajak Becky untuk mencari Carl dan anaknya bersama-sama. Malam pun tiba. Dan saat berjalan, Becky tak sengaja menemukan barang-barang dan rambut berdarah yang tengah tergeletak di tanah. Sontak, hal itu membuat Becky kaget. Tiba-tiba, Ross pun menghilang dan muncul sosok mengagetkan di balik rumput. Adegan jumpscare ini cukup membuat saya kaget waktu itu, tapi saya akan kasih tahu ke kalian agar kalian tidak mengalami hal yang sama seperti saya, karena kaget itu tidak enak seperti ini. Itu sangat mengagetkan. Di saat yang bersamaan, Carl justru menemukan anak kecil tersebut. Anak itu bernama Tobin. Dia bercerita asal mula mereka tersesat karena ada seseorang yang meminta tolong di ladang rumput ini, yang akhirnya membuat Tobin dan keluarganya tersesat dan terpisah sampai saat ini. Tobin pun mengajak Carl untuk melihat batu besar yang dia temukan. Menurutnya, jika kita menyentuh batu tersebut, maka rumput tinggi yang di sana akan memberitahukan segalanya. Tetapi saat Carl akan menyentuh batunya, tiba-tiba Becky berteriak dan Carl langsung pergi mencarinya. Becky! 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 Scene pun berganti ke seseorang pria bernama Travis. Dia adalah mantan kekasihnya si Becky. Si Travis ini sedang dalam perjalanan mencari Becky dan Carl yang ternyata sudah menghilang selama 2 bulan lamanya.
Di perjalanan, akhirnya dia melihat mobilnya Carl dan Becky yang terparkir di depan gereja. Dia pun turun dan melihatnya. Lalu dia memutuskan untuk mencarinya ke dalam ladang rumput tersebut, cari penyakit. Namun, Travis ternyata lebih cerdas dari mereka semua. Agar tidak tersesat, dia pun mengikat rumput untuk menandai jalur yang sudah dilaluinya. Tapi nampaknya kecerdasan yang dimilikinya ternyata sia-sia saja, karena entah kenapa rumput tersebut seperti hidup dan melepaskan ikatannya sendiri. Travis juga merasakan keanehan saat menggunakan matahari sebagai kompas alami. Dia terkejut saat tiba-tiba matahari berubah menjadi di belakangnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tak diduga, Travis bertemu dengan Tobin. Travis pun dibuat terkejut saat Tobin mengatakan bahwa dia mengenal Travis dan sudah bertemu dengannya sebelumnya. Tobin mengatakan, saya tahu nama kamu Lur dan apa yang awak cari, yaitu Becky. Sampai sini Anda bingung, ini teh ada apa? Mungkin Anda harus minum kopi dulu dan nyalakan satu sebat lagi karena tidak lama lagi akan terjawab. Travis kemudian meminta Tobin untuk menunjukkan di mana Becky. Tobin pun menjawab, antum yakin ingin melihat Becky? Ya Cil, tolong Cil, tunjukkan di mana Becky berada. Dia itu mantan pacar saya, tapi saya masih menyayanginya. Ayo Cil, buru Cil. Akhirnya, Tobin pun membawa Travis ke tempat Becky berada. Dan alangkah terkejutnya Travis saat melihat Becky sudah menjadi mayat hidup yang membusuk. Tobin pun menghilang dari sana dan meninggalkan Travis sendirian. Travis yang frustasi akhirnya berteriak minta tolong. Tolong aku, Tobin, tolong aku, Tobin. Tak diduga, teriakan Travis terdengar oleh orang yang berada di pinggir jalan. Dan Anda pasti terkejut karena orang yang di pinggir jalan itu adalah Tobin dan keluarganya. Yang ternyata awal mula mereka terjebak di ladang itu adalah karena teriakan Travis. Singkat cerita, datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah Carl dan Becky. What the fuck? Agar kalian tidak semakin liar, inilah penjelasannya. Dari semua kejadian tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa batu besar yang kita lihat tadi memberikan efek yang menjadikan ladang rumput ini adalah sebuah area di mana ada sebuah time loop atau lingkaran waktu. Bahasa sederhananya, lorong atau mesin waktu yang membuat siapapun yang masuk ke dalam ladang rumput tersebut akan terjebak dan mengalami perputaran waktu yang menghasilkan kita bisa bertemu dengan orang yang sama tapi dari masa lalu. Sampai sini paham anak-anak? Sehingga Carl dan Becky yang kita lihat saat ini adalah Carl dan Becky yang sama tapi dari waktu yang berbeda. Satu lagi, siapapun yang menyentuh batu itu maka dia akan punya kemampuan untuk merasakan dan mengetahui apa yang dilihat, apa yang dirasakan rumput tinggi. Sehingga memungkinkan orang yang menyentuhnya tahu jalan keluar dari sana. Tapi masalahnya, batu tersebut juga membuat bagi siapa yang menyentuhnya jadi kehilangan insting kemanusiaannya dan berhasrat untuk membunuh. Bagaimana sungguh fakta yang membagongkan, bukan? Tak disangka, akhirnya mereka semua pun berkumpul di suatu titik. Ada Carl, Becky, Travis, Tobin, ayahnya Tobin, dan ibunya Tobin, yang masing-masing mereka berasal dari waktu yang berbeda. Dengan sengaja, ayah Tobin menyentuh batu tersebut, sehingga dirinya menjadi jahat. Dari situ, dia mulai membunuh semuanya, dan hanya menyisakan Travis dan Tobin, yang alhamdulillah punya kesempatan untuk lari. Namun, tidak semudah itu Ferguson. Karena ayahnya Tobin berhasil menyergap Travis, tapi dengan kaki bunsin yang dia miliki, akhirnya ayah Tobin bisa dikalahkan. Travis yang frustasi karena Becky dan calon bayinya sudah meninggal, akhirnya nekat menyentuh batu tersebut. Setelah Travis menyentuh batu tersebut, akhirnya dia mengetahui jalan keluar dari sana, tetapi tidak menyebabkan insting kemanusiaannya menghilang.
dan tidak ada penjelasan kenapa terapis tidak menjadi jahat. Tapi besar kemungkinan karena mungkin terapis merupakan seorang ahli ibadah sehingga pengaruh iblis, jin ifrit, dedemit, genderuwo, dan efek negatif dari batu tersebut tidak mampu menguasai terapis. Tapi entahlah, hanya paman tukang cilok yang tahu. Dan rencana terapis adalah dengan mengeluarkan Tobin dari sana dan mengorbankan dirinya sendiri dengan tetap berada di sana agar lingkaran waktu berhenti. Terapis pun memberikan sebuah kalung miliknya kepada Tobin sebagai pesan, dan pada akhirnya Tobin pun tiba-tiba berada di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruangan belakang gereja. Dengan kata lain, Tobin berhasil keluar dari rumput tinggi tersebut. Kemudian Carl dan Becky dari waktu yang berbeda pun muncul. Tobin yang melihat hal tersebut langsung memperingatkan mereka berdua agar jangan masuk ke ladang rumput itu. Tobin pun menunjukkan kalung yang diberikan terapis. Dari situ, mereka berdua akhirnya percaya kepada anak kecil tersebut. Mereka pun memutuskan untuk membawa Tobin ke kantor polisi agar Pak Kumis yang mengurusnya. Di akhir film, terapis kelihatan memberi maras dan kemudian terjengkang dan sepertinya sudah almarhum. Rumput di sekelilingnya pun bergerak merunduk menutupi terapis dan tamat. Semoga alur dan penjelasan film ini membuat kalian tidur nyenyak, dan sebenarnya ada beberapa part atau bagian yang masih ambigu dan tanda tanya. Tapi secara garis besar logika cerita dari film ini kurang lebih seperti yang sudah dipaparkan tadi. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam film ini adalah hati-hati main di rumput yang tinggi karena bisa jadi Anda akan tersesat selamanya.